warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dan membagikan ilmu kepada teman-teman semuanya. Untuk itu, mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dari rumah masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sudah siap semuanya? Semangat? Sip. Oke, sekarang kita ice breaking sebentar dulu di pagi hari ini. Mungkin ada yang tadi belum olahraga, belum sarapan. Sekarang tangan kanannya di atas seperti ini, ya. Tangan kirinya di bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian digerakkan. Coba ya, digerakkan dulu. Ini tari tradisional apa ini? Coba tari tradisional apa ini? Oke, sekarang ganti. Yang kiri yang di atas. Nah, sambil senyum 5 jari. Nah, senyum dulu, saya cek dulu siapa ini yang belum gerak. Coba. Ya, terus sekarang kedua tangannya di depan, digerakkan. Kedua tangannya. Ini gerakan tari mengusir virus corona. Digerak-gerakan dulu. Oke, sekarang ke bawah. Nah, coba ini yang videonya masih mati. Dinyalakan ini. Ini enggak di absen Ustazah ya, kalau mati ya Ustazah enggak tahu ini siapa. Oke. Sekarang senam bibir dulu, Coba bibirnya digerak-gerakin nanti biar kalau Ustazah tanya langsung jawab semua. Digerak-gerakin. Oke, sip. Kita olahraga dulu ya, meskipun enggak olahraga di lapangan. Udah? Sekarang kepalanya dipijat-pijat sebentar. Nah, biar peredaran darah kita lancar, kita bisa belajar tentang peredaran darah. Nah, sambil senyum. Sekarang kedua tangannya ditutup seperti ini. Di kedua tangan kita ini ada syarat bahagia. Kalau digerakkan, kalian akan bahagia sepanjang hari. Coba digerakkan semakin cepat. Nah, ini yang habis mandi dingin, nanti hangat. Sudah terasa hangat? Oke, sip. Terima kasih tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anak kelas 5 Al-Razi yang hebat. Kemarin di minggu pertama kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Apa sih itu sistem peredaran darah manusia? Kalian sudah tahu bahwa mengalirnya darah di dalam tubuh kita, ya. Kalian juga sudah mempelajari apa saja organ pada sistem peredaran darah manusia. Ya, kalian sudah tahu bagaimana peredaran darah, organ-organnya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa ini? Tentang darah, ya. Kita akan membahas tuntas tentang darah. Setelah pembelajaran hari ini kalian akan tahu apa itu darah, bagaimana komponen penyusunnya, bagaimana fungsinya dan apa manfaat darah di dalam tubuh kita. Sudah siap semuanya? Sudah ya? Oke. Kita masuk ke slide yang pertama. Darah. Apa itu darah? Mungkin yang kalian ketahui, darah itu ketika kalian terluka, keluar merah-merah cairan, ya. Warnanya merah ya. Ada yang warnanya hijau di sini darahnya? Enggak ada ya? Semua warnanya merah ya. Nah, darah. Darah ini kalian mungkin hanya tahu ketika kalian terluka darah keluar. Mungkin hanya seperti itu. Nah, ini Ustazah sudah tayangkan. Apa itu pengertian darah? Ya. Memang darah adalah cairan merah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, darah sendiri adalah bagian tubuh manusia yang sangat penting. Apa fungsinya? Fungsinya adalah mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Sudah Ustazah sampaikan. Di
dalam tubuh kita ini tersusun dari banyak sekali sel, di mana setiap sel tersebut membutuhkan oksigen, membutuhkan sari-sari makanan. Untuk apa? Untuk perkembangan sel yang lebih baik. Bagaimana jika sel dalam tubuh kita tidak berfungsi dan banyak yang mati, tidak bisa berkembang lagi, maka tubuh kita akan mengalami gangguan. Dan gangguan tersebut akan menghambat kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sudah tahu ya darah, fungsinya untuk mengedarkan oksigen dan mengedarkan sari-sari makanan ke dalam tubuh kita. Sudah paham dari sini? Angkat kedua jempolnya. Oke, sip. Sekarang, nah, ini sudah Ustazah tuliskan juga. Darah merupakan komponen penting yang ada di dalam sistem peredaran darah. Kita membahas sistem peredaran darah. Tentu saja darah adalah komponen yang sangat penting di dalam tubuh kita. Ya. Nah, sekarang di sini Ustazah menuliskan fungsi dari darah. Apa fungsi dari darah itu sendiri? Kalian mungkin ketika melihat darah itu rasanya sedih karena kalau darah keluar dalam tubuh kita berarti kita sedang terluka dan luka itu membuat kita sakit. Nah, seperti itu. Tetapi di balik darah yang membuat kadang hati kita sedih, membuat kita sakit, darah itu memiliki fungsi yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Bayangkan, jika tidak ada darah dalam tubuh kita, bagaimana sel-sel di dalam tubuh kita ini bisa makan? Nah, kalian kalau lapar kan makan. Sel-sel di dalam tubuh kalian juga butuh makan. Nah, itu dibantu dengan darah. Apa fungsi darah? Yang pertama, sebagai pengangkut oksigen dan sari-sari makanan. Ini adalah fungsi utama darah. Ustazah sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya. 3 detik kalian menghembuskan nafas, hanya butuh 3 detik, sel-sel kalian akan mendapatkan darah. Jadi darah itu akan beredar sangat cepat, itu hanya membutuhkan waktu 3 detik. Kalau organ sistem peredaran darah kita lancar. Tapi kalau ada gangguan, nah itu yang menyebabkan adanya penghambatan transportasi darah ketika mengedarkan dalam tubuh. Kalau kita sehat, hanya butuh 3 detik saja. Per 3 detik, darah itu langsung ke bagian seluruh tubuh kita. Yang kedua, menjaga agar temperatur suhu tetap. Nah, ini suhu tubuh kita menjadi tetap stabil, tidak tiba-tiba panas, tidak tiba-tiba rendah seperti vampir atau zombie ya. Nah, karena kita manusia, nah ini fungsi darah untuk menjaga temperatur suhu kita agar tetap stabil. Nah, ketika badan kita panas, ya, tubuh kita panas, maka darah ini juga berfungsi. Bagaimana caranya untuk menurunkan temperatur suhu kita. Ketika kita kedinginan, darah juga berusaha untuk menaikkan temperatur kita. Seperti itu, ya. Kemudian fungsi yang ketiga, mengedarkan air. Nah, air, ya, air ini adalah unsur senyawa kimia H2O, di mana hidrogen berikatan dengan oksigen. Nah, oksigen ini jadi air, oksigen, sari-sari makanan ini diedarkan langsung ya melalui darah. Kemudian fungsi yang keempat, menghindarkan tubuh dari infeksi. Nah, ini kalau darah kita itu bisa lancar, sirkulasinya lancar, maka daya tahan tubuh kita ini semakin apa? Semakin kuat atau semakin lemah? Betul, semakin kuat ya. Meskipun saya nggak dengar kalian bilang kuat. Nah, daya tahan tubuh kita akan semakin kuat sehingga virus, bakteri, kuman apa saja yang masuk dalam tubuh kita akan diperangi oleh tentara-tentara yang ada di dalam tubuh kita, dan salah satunya yaitu darah. Nanti kita akan mempelajari tentang komponen darah. Darah yang hanya kalian tahu cairan ya, sedikit, itu banyak sekali komponen di dalamnya. Nah, kemudian fungsi yang kelima yaitu mengatur asam basa dalam tubuh. Ya, ini mengatur asam basa di dalam tubuh kita. Bagaimana tubuh kita agar tidak terlalu asam, tubuh kita tidak terlalu basah.
Jadi kalau di istilah kimia, ya ini sedikit tambahan untuk kalian, di istilah kimia itu ada yang namanya pH. Nah, pH itu yang netral adalah 7 ya. Kalau pH-nya itu terlalu tinggi, terlalu rendah, asam, basa, itu bisa mempengaruhi bagaimana tubuh kita. Nah, sebenarnya banyak sekali fungsi darah di dalam tubuh manusia. Nah, tapi di sini saya menuliskan 5. Nanti kalian bisa mencari referensi lagi yang lebih banyak lagi. Ustazah menemukan darah itu untuk pembekuan, ya. Ketika kalian terluka, dia bisa melakukan pembekuan sendiri, dia bisa menghambat darah yang keluar. Itu salah satu fungsinya. Oke? Sudah siap untuk slide selanjutnya? Nanti akan ada video yang Ustazah tayangkan. Sekarang semuanya duduk yang rapi dulu. Perhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam komponen darah. Ini yang akan Ustazah sampaikan. Ya, coba. Sudah siap semua? Ustazah akan play video sambil Ustazah jelaskan. Ya, bagaimana darah di dalam tubuh kita. Oke, Fazil silakan duduk. Nah, silakan duduk yang rapi. Nah, ini adalah video komponen darah yang nanti juga akan Ustazah sampaikan, ya. Jadi tolong disimak baik-baik. Kita akan belajar tentang darah. Jadi kalau kalian sekarang melihat darah ketika kalian terluka, jangan berpikir darah itu hanya membuat kalian sakit, tapi darah membuat kalian apa? Sehat, ya, membantu kalian dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anak kelas 5 Al-Razi, nah itu ada petasan siang-siang ya. Nah, ini adalah komponen darah. Apabila darah itu kita ambil sampelnya, kita ambil contohnya, nah, darah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, satu tes darah yang keluar di dalam tubuh kita itu mengandung berbagai macam komponen. Apa saja? Ada plasma darah, ada sel darah merah, ada keping darah, dan ada sel darah putih. Ya, sel darah merah disebut juga dengan eritrosit, sel darah putih disebut juga dengan leukosit. Sudah paham dari sini? Ada 4 komponen dalam satu tetes darah. Ya, ada 4 komponen yang sangat luar biasa. Mungkin kalian hanya tahu berwarna merah satu tetes, tetapi di dalam darah ada plasma darah, ada sel darah merah, ada keping darah, dan ada sel darah putih. Nah, coba kalian amati baik-baik ya. Sekarang kita membahas tentang plasma darah. Apa itu plasma darah? Plasma darah adalah sebuah jaringan ikat yang berbentuk matriks. Apa maksudnya Ustazah berbentuk matriks? Berbentuk matriks itu dia memiliki bentuk yang tidak tetap, ya, dia bisa berubah-ubah. Nah, seperti ini. Bagaimana komponen dari plasma darah itu sendiri? Komponen dari plasma darah adalah 92% air hidrogen. Ya, ingat salah satu fungsi darah tadi mengedarkan air. Plasma darah ini memiliki tingkat kadar yang sangat tinggi airnya, yaitu 92%. Nah, kemudian ada apa lagi? Kita lihat. Plasma darah, kemudian ada protein, ada ion-ion, kemudian ada nutrisi, sampah, dan hormon. Ya. Oke, kita kembali lagi sedikit. Nah, protein. Di dalam darah ada terjadi sintesis protein. Protein ini biasanya diatur oleh sel, yaitu kalau di dunia biologi bernama ribosom. Dia ada sintesis protein di sana. Kemudian ada ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ada nutrisi, sampah. Ini bukan sampah plastik ya. Bukan, jangan berpikir sampah plastik, sampah apa ini? Kemasan jajan kalian, tapi sampah adalah zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada hormon. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang terpenting
Di dalam plasma darah itu ada protein. Ya. Di dalam protein mengandung 3 zat, ada fibrinogen, ada globulin dan albumin. Di sini Ustazah hanya membahas tentang fibrinogen. Untuk 2 zat ini nanti kalian akan pelajari ketika kalian sudah SMP ya. Nah, fibrinogen ini sangat berfungsi untuk apa? Untuk pembekuan darah. Pernah kalian berpikir ketika kalian terluka, kalian bilang darah stop seperti itu. Dia bisa menghentikan darahnya sendiri, betul? Ada di sini yang pernah bilang darah stop, jangan keluar lagi. Pernah seperti itu? Tanpa kita sadari, darah yang keluar meskipun banyak, dia akan terhenti dengan sendirinya karena adanya zat fibrinogen atau biasa disebut dengan zat fibrin ya, fibrinogen. Fibrinogen ini nanti bekerja sama dengan vitamin K. Nah, ini yang susah makan buah, makan sayur, ayo ditingkatkan lagi makan buah dan sayurnya. Vitamin K ini bekerja sama dengan fibrinogen untuk apa? Pembekuan darah. Jadi, kalau fibrinogen di dalam darah kalian ini bagus, fibrinogen di dalam tubuh kalian ini lancar, maka ketika kalian terluka, darah akan cepat berhentinya dan luka kalian akan cepat keringnya. Paham dari sini? Ya? Waduh Zahira, ini direkam Ustazah nanti masuk YouTube ini. Ekspresinya. Nah, paham ya dari fibrinogen ya? Oke, sekarang kita masuk lagi ke tayangan selanjutnya. Ya? Sudah paham tentang fibrinogen? Pembekuan darah. Nanti kita akan tahu darah manusia ya yang tidak bisa berhenti itu juga ada. Nah, sekarang kita masuk ke eritrosit. Nah, 1 mikroliter darah itu mengandung 5 juta eritrosit atau 5 juta sel darah merah. Kenapa Ustazah disebut dengan sel darah merah? Karena warnanya itu merah. Jadi yang membuat darah kita merah karena dia memiliki warna merah. Bagaimana bentuk eritrosit itu Ustazah? Bentuk eritrosit seperti mangkok, sampingnya ini tebal dan dalamnya itu cekung, ya lebih tipis atau disebut juga dengan bikonkav. Ya, nama lainnya itu bikonkav. Jadi kayak lempengan. Jadi kalau coba ini siapa yang tanya? Ada kan? Oh. Oh ya, terima kasih Bagas sudah dijawab, sudah bertanya. Nanti akan Ustazah jawab. Sekarang Ustazah terangkan dulu ya. Nah, jadi darah itu berwarna merah, ya. Kenapa kok berwarna merah? Karena dipengaruhi oleh eritrosit. Nah, ini berwarna merah. Nanti juga ada, nah. Jadi darah manusia yang sehat itu berwarna merah segar. Nanti juga ada penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah yang apa? Tingkat sel darah merahnya itu rendah. Kemudian kekurangan sel darah merah. Jadi warna merahnya itu tidak begitu terang. Nah, itu bisa menyebabkan tubuh kita menjadi pucat dan lain sebagainya, ya. Tadi ya, Bagas. Nah, sekarang kalian amati. Jadi sel darah merah itu nggak cuma satu ya. 1 mikroliter itu ada 5 juta sel darah merah. Bayangkan dalam tubuh kita itu banyak sekali. Nah, ini sel darah merah banyak ya. Jadi kalau kalian melihat gambar seperti ini, nah, sel darah merah ada apa saja? Ada hemoglobin, kemudian ada transportasi oksigen ini untuk mengedarkan oksigen di dalam tubuh kita. Jadi sel darah merah ini dia itu kayak apa? Terbang-terbang gitu loh di dalam tubuh kita. Dia mengedarkan ke semua jaringan tubuh kita. Nah, sekarang kita membahas tentang limfosit. Nah, sini ada Ustazah dalam layar ya. Ustazah masuk layar. Apa itu limfosit? Kalian perhatikan ini karena ini juga di masa pandemi kita juga harus paham tentang limfosit, ya. Limfosit di dalam tubuh manusia itu jumlahnya sangat sedikit.
bahkan hanya 1% banding dari sel darah merah. Jadi yang lebih banyak di dalam tubuh itu sel darah merah atau sel darah putih? Coba, sel darah merah. Ya. Leukosit itu nama lain dari sel darah putih. Ingat-ingat, leukosit, sel darah putih. Di dalam tubuh manusia itu kurang dari 1%. Ya. Kemudian jumlah di dalam tubuh itu hanya 1 sampai 2 leukosit. Jadi setiap 1000 eritrosit, leukositnya itu hanya 1 sampai 2 saja. Jadi setiap 1000. Misalkan ada 2000 eritrosit, leukositnya berarti ada berapa? Ada 4, misalkan seperti itu, atau 2. Karena perbedaannya seperti itu. Coba ini suaranya dimatikan dulu. Nah, tetapi kalian jangan salah. Leukosit bentuknya lebih besar daripada eritrosit, ya. Bentuk dari leukosit lebih besar daripada eritrosit. Dan leukosit, kalian ingat-ingat, ya. Leukosit adalah tentara di dalam tubuh kita. Sebagai apa? Sebagai tentara, sebagai pertahanan tubuh kita. Sebagai kapten, ya, kalau perang ya, Kapten Amerika, Iron Man. Nah, seperti itu. Itulah leukosit. Kita sudah mempelajari tentang leukosit. Jadi jumlahnya leukosit lebih sedikit, tetapi fungsinya juga sangat besar bagi tubuh manusia. Karena leukosit ini sebagai tentara. Nanti akan bisa saya jelaskan kenapa leukosit itu sebagai tentara di dalam tubuh kita. Nah, leukosit disebut sebagai tentara di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena leukosit ini bisa menjangkau di sistem peredaran darah sampai yang terkecil. Ya, jadi leukosit ini disebut sebagai tentara dalam tubuh kita karena apa? Contoh, ya, tiba-tiba ada bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuhnya Ustazah. Mungkin melalui pernafasan, melalui pencernaan. Kita tidak pernah tahu karena bentuknya tidak bisa dilihat oleh mata. Masuk dalam tubuh. Leukosit ini seperti tentara. Dia memberikan sinyal ke dalam tubuh kita. Bagaimana sinyalnya? Ada penyusup. Nah, ada orang asing yang masuk di dalam tubuh. Ini bukan organ tubuh kita. Ini bukan bagian dari diri kita. Akhirnya leukosit memerangi virus itu, memerangi bakteri tersebut. Agar apa? Agar virus dan bakteri tersebut mati dan tidak bisa berkembang di dalam tubuh kita. Itulah fungsi dari leukosit. Sama. Kenapa? Ketika masa pandemi seperti saat ini, kita diminta untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita melalui olahraga, melalui makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat, ya, istirahat yang cukup, kita harus bahagia dan lain sebagainya. Kita melakukan aktivitas, ya, aktivitas yang baik untuk tubuh kita. Nah, itu tadi fungsi dari leukosit. Contoh ini, ada virus corona, masuk ke dalam tubuh si A, bukan tubuhnya Sudah ya, tadi nggak apa-apa ya, ini tubuh si A masuk. Karena daya tahan tubuh si A ini kuat, ya, maka virus corona bisa diperangi oleh tubuh si A ini. Leukositnya kuat. Coba kalau leukositnya ini tentaranya itu lemah-lemah, manja-manja, aduh, capek aku kayak gitu, gimana? Maka daya tahan tubuh kita akan jatuh, kita akan terserang penyakit, dan kita akan sakit. Nah, kalau virus itu masih bisa diobati dengan mudah, maka tubuh kita bisa kembali pulih. Tapi kalau virus atau bakteri itu sangat berbahaya, maka dapat mengancam kehidupan kita. Seperti itu ya. Jadi fungsinya leukosit adalah sebagai tentara di dalam tubuh kita. Apabila virus atau bakteri masuk, ya, dia bisa memerangi virus tersebut. Nah, dia bisa masuk sampai ke sistem limfa. Dia berbentuk cairan. Oke? Diingat-ingat dulu. Sambil Ustazah cek apakah ada yang tiduran. Mana Mas Akmal ini kok tidak muncul wajahnya?
ada atap ini, atapnya ikut belajar. Oke, sip. Semuanya menyimak. Nah, sudah paham ya? Nah, ini hanya selingan saja. Ini bentuk-bentuknya, ya, tidak perlu kalian pelajari di SD, ya, seperti ini. Ini kita lewati dulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam trombosit. Nah, ini trombosit kita juga harus baik, harus tinggi. Kenapa? Seperti penyakit DBD, seperti itu. Trombosit kita kalau rendah, kita mudah juga terserang penyakit. Nah, seperti ini ya. Jadi trombosit itu adalah fragmen sel yang diproduksi dalam sumsum tulang. Waktunya kurang 10 menit lagi. Nanti 5 menit, zoomnya sudah matikan, kemudian kalian masuk lagi. Nah, seperti ini ya. Selesai. Itu tadi adalah materi tentang komponen di dalam tubuh manusia. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab, sharing, ya. Kemudian ada tugas juga. Untuk itu sekarang Zoom akan Ustazah matikan. Kemudian kalian bisa masuk lagi di link yang sama seperti biasanya. Oke? Jangan jalan-jalan dulu ya. Masih tetap di situ. Ustazah matikan dulu ya.